monggo Ibu, silakan masuk, silakan duduk, monggo silakan. Monggo Bu, Mbak, perkenalkan saya Bidan Reni yang jaga pagi hari ini di Poli Kebidanan. Maaf sebelumnya dengan Ibu siapa, Mbak siapa ini? Boleh tahu? Saya Bu Ana. Bu Ana. Nah, saya Mbak Sana. Oh iya. Oh iya. Waktu itu kan kita pernah ketemu ya? Ya dulu pernah waktu iya. konsultasi sama mau nikah, tapi ini butuh lagi informasi masalah pranikah juga karena mau nikahnya anak saya. Jadi apa saja yang perlu dulu pernah disampaikan, tapi masih ada kekurangan. Ini dengar-dengar sekarang kan banyak nih penyakit yang menular. Nah, takutnya nanti mbok sampai cucu saya atau pasangan dari anak saya nanti kena penyakit itu. Jadi lebih baik kita tanya-tanya dulu gitu. Baiklah Ibu, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit hepatitis dan sifilis. Ya, satu persatu dulu kita belajar bersama ya Bu ya. Maaf, nanti sifilis itu apa? Ya, nanti saya jelaskan satu persatu dulu ya Bu ya, dari hepatitis dulu. Untuk yang dimaksud dengan penyakit hepatitis. Hepatitis itu adalah peradangan hati ya Bu ya, hati yang disebabkan oleh virus hepatitis. Sebelumnya Ibu kan sudah mungkin dengar-dengar ya Bu, apa sih hepatitis itu? Hepatitis itu sama dengan penyakit kuning bukan? Itu gejalanya mirip seperti itu Bu ya. Virus ini disebabkan oleh virus ya Bu. Virus ini menular melalui hubungan seksual atau dengan jarum suntik. Jadi penularannya itu lewat hubungan seksual, misalkan orang yang kontak ganti pasangan, maksudnya enggak ya mau nyebut sewune, enggak hanya sama suami saja, tapi mungkin umur atau siapa yang mengidap penyakit hepatitis itu bisa menularkan. Itu salah satunya. Terus melalui jarum suntik. Jarum suntik itu misalkan kalau misalkan tenaga kesehatan, kalau sekarang sih insya Allah enggak ya Bu ya, sekarang satu pasien, satu obat, satu spek atau alat suntik. Jadi kalau misalkan yang sana disuntik pakai spek, ternyata pasien itu menderita hepatitis. Nah, spek itu disuntikkan pasien sama si B, jadi kan membawa virus, jadi bisa penularannya pun seperti itu. Itu kan model dulu, itu kan alat suntiknya itu yang kayak kaca, itu bagaimana ya? Itu kan dulu kan pakai kaca, nggak seperti kayak sekarang plastik. Dulu itu kaca, terus disemprot pakai air hangat, disuntikkan lagi, itu kan bahaya ya, dulu kayak gitu. Kalau masa saya gitu, kalau dulu kan emang zamannya teknologi belum canggih ya Bu. Jadi kan kalau sekarang udah nggak seperti itu Bu. Kalau sekarang satu pasien, satu alat suntik, satu obat itu sudah nggak berlaku seperti itu. Jadi itu sangat bahaya ya. Dulu itu sangat bahaya. Terus ada pun gejalanya ya Bu, misalkan seperti demam, nyeri otot, sendi. Itu sebenarnya itu kayak seperti ringan ya Bu, tapi kan itu berkepanjangan. Bisa juga sakit kepala, mual, muntah, lemes, sama nafsu makan yang nggak ada, perut kembung, diare atau mencret ya Bu. Terus kulit pada dan bagian yang putih ini Bu, namanya itu sklera, itu berwarna kuning, dan urin pun juga berwarna kuning dan bahkan gelap. Itu yang ciri khasnya itu seperti itu Bu, kuning, terus urinnya berwarna gelap. gede enggak kalau kayak gitu? Gede Bu, kan diawali dengan kembung dulu, kembung terus jadi membesar. Ini tadi faktor resikonya sudah saya jelaskan ya Bu. Untuk hepatitis B yang tadi berkontak ganti pasangan, terus pemakaian jarum suntik juga seperti itu, oke? Itu tadi sudah saya jelaskan hanya dua. Terus untuk penyebab yang lainnya juga di daerah, kalau misalkan endemik tahu nggak ya Bu? Endemik itu misalkan kalau misalkan di dalam suatu daerah itu ada beberapa yang mengidap penyakit itu, jadi kita juga bisa tertularkan seperti itu. Selain itu ada juga dari ibu yang menderita hepatitis, ibu yang melahirkan bisa menularkan ke bayinya. Itu proses infeksinya itu bisa juga lewat
melahirkan dengan hepatitis, bayinya belum di hepatitis 0 hari sama hiperhepatitis, itu bayinya belum boleh diminumkan ASI ibunya. Jadi itu sebelum dalam waktu 24 jam bayinya belum disuntik, jadi kita belum boleh untuk memberikan dulu ya, ASI, dipisah dulu ya. Jangan dirawat gabung dulu. Itu perlindungannya 90% Bu, insya Allah, dengan pemberian hiperhepatitis itu. Berarti kemungkinan menular melalui ASI bisa juga? Bisa juga 10% Bu, jika bayi belum dikasih hepatitis 0 hari sama hepatitis hiper gitu. Itu pun juga masih bisa menularkan 10%, tapi bentuknya imunisasi ya? Iya, imunisasi vaksin. Jadi kalau imunisasi vaksin itu kanan kiri, paha kanan kiri harus disuntik dalam waktu yang bersamaan sebelum umur 24 jam setelah bayi lahir. Okay. Itu untuk hepatitis ya, penyakit kuning ya. Oke, untuk penyakit kuning. Untuk yang satunya itu untuk ini Bu, untuk infeksi hepatitis juga menyebabkan ini ya Bu ya, kayak keguguran hamil muda yang keguguran itu bisa juga virus itu juga bisa menyebabkan keguguran, persalinan prematur, terus bayi yang terinfeksi di dalam kandungannya. Itu salah satu untuk pengaruh hepatitis terhadap kehamilan. Makanya ini saya menjelaskan untuk ibu-ibu yang mau menikah, persiapan untuk melahirkan, untuk ini sangat penting ya Bu ya. Iya. Oke. Yang kedua adalah sifilis. Tadi saya sudah janji ya mau menjelaskan dua penyakit hepatitis sama sifilis ya. Untuk sifilis itu adalah suatu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh suatu bakteri, yaitu namanya Treponema pallidum gitu. Terus sifilis juga ada beberapa ya Bu. Di antaranya sifilis primer. Sifilis primer itu ditunjukkan dengan luka yang kecil. Luka yang kecil banget Bu, kayak seperti di mana lukanya? Itu di daerah kelamin vagina. Bisa berupa satu atau lebih yang muncul kayak jerawat seperti itu Bu. Dan luka ini menetap hingga sekitar 6 minggu meski sudah mendapatkan penanganan. Itu kalau yang kecil primer. kan kita mungkin bisa nggak sadar. Tidak sadar. Terasa. Iya. Tapi kan kadang yang namanya belanda asing di daerah itu kan sensitif. Kan kita mesti opok-opok lah tiap hari, maksudnya kita heboh. Kan mesti kita tangan kita ya kerasa lah begitu. Kayak misalkan ada apa gitu juga mesti tangan kita kan respon kita, oh ada masalah ini kayak gitu kan, mesti kita langsung responnya cepat gitu, apa yang harus saya lakukan seperti itu ya. Yang kedua sifilis sekunder. Sifilis sekunder ini muncul luka atau iritasi di tangan atau telapak kaki diiringi dengan gejala lain seperti demam, kelenjar getah bening membengkak di sebelah sini ya Bu, sakit tenggorokan di sini, kayak radang juga bisa ya, kayak radang seperti itu, dan rambutnya rontok, sakit kepala juga, terus penurunan berat badan, nyeri otot dan kelelahan, merasa hanya punya sedikit energi untuk beraktivitas, jadi lemes rasanya ya. yang jelas lemes, pokoknya penyakitnya itu banyak ya, keluhannya banyak seperti itu. Tapi lukanya nggak di kelamin ya? Lukanya udah nggak di kelamin. Terus sifilis laten. Pada tahapan ini penderita ini sudah merasakan tanda gejala yang sudah hilang, tapi faktanya infeksi sifilis masih ada di dalam tubuh yang bertahun-tahun. Jadi itu karena sudah lama ya, sudah kebal mungkin ya. Rasanya ini sudah hilang, tapi ternyata penyakit itu menetap di dalam tubuh kita. Kayak HIV/AIDS? Iya, mirip-mirip seperti itu. Itu kan HIV kan kita 10 tahun ya. Iya, 10 tahun, tapi ternyata dikira udah nggak ada, tapi kan ternyata emang jangka waktunya itu lama, 10 sampai 15 tahun. Terus yang selanjutnya sifilis lanjutan. Jika sifilis tidak mendapatkan pengobatan, tanda dan gejalanya akan muncul di kemudian hari, termasuk masalah penglihatan bisa berakibat buta. Bisa buta ya. Kerusakan organ dalam termasuk jantung seperti
seperti paru-paru, alat organ dalam nggih. Terus masalah neurologis. Neurologis itu yang mempengaruhi otak di sini, sumsum tulang belakang dan saraf seluruh tubuh. Itu efek lanjutannya ya Bu ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit seperti ini. Adapun cara penularannya ya Bu, umumnya melalui hubungan seksual dengan pasangan yang mengidap sifilis, di samping penularan dari ibu ke bayi. Itu sama penularannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita hubungan kelamin dengan orang yang menderita sifilis atau bergantung hati pasangan itu seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya, faktor resikonya penularan sifilis ibu dan ke bayi tadi sudah saya jelaskan ya Bu ya. Penularan dari faktor ibu, adanya infeksi lain selama kehamilan, misalnya infeksi menular seksual, contohnya HIV, gonora itu yang kencing seperti itu. Untuk faktor tindakan obstetriknya berbeda dengan penularan infeksi HIV dari ibu ke anak. Resiko penularan sifilis pada masa kehamilan lebih besar dibandingkan resiko pada saat persalinan karena bakteri dapat menembus barrier darah plasenta. Berarti sama dengan yang hepatitis tadi ya, bisa menularkan lewat plasenta ari-ari. Adapun pengaruhnya terhadap kehamilan ya Bu, sama juga seperti tadi yang hepatitis ya. Itu bisa keguguran, kehamilan prematur ini belum matang ya Bu, jadi belum wayang lahir, ini sudah lahir dulu. Jadi organ-organ di dalam bayi itu belum matang. Untuk hambatan pertumbuhan bayi di dalam kandungan juga terhambat nggih. Masalah dengan tali pusat dan ari-arinya itu juga ada masalah di situ. Bahkan ada juga kelahiran yang bayinya sudah meninggal. Itu juga salah satunya disebabkan oleh penyakit itu seperti itu. Dan ada juga yang disebut dengan sifilis kongenital. Sifilis kongenital itu adalah bawaan dari ibu yang mengidap itu, bayinya juga meninggal seperti itu, menular dari ibu ke bayinya. Ibu seperti itu yang sudah saya jelaskan. Apa ibu sudah paham atau ada pertanyaan atau ada masukan atau gimana, monggo. Berarti kalau ada keluhan yang seperti yang disampaikan tadi, berarti harus segera konsultasi ya. Misalnya ada keluhan yang hubungannya dengan yang tadi hepatitis, misalnya kayak lemes, badannya pegel, perutnya besar, kuning, berarti harus segera periksa ya Bu ya, nanti sudah dicek ya. Iya, harus segera periksa ya Bu. Jadi kita harus tanggap perubahan tubuh saya itu seperti ini, apa yang harus saya lakukan. Yang terbaik itu adalah harus konsultasi ke tenaga kesehatan dulu gitu. Begitu Mbak Sana ya. Besok Mbak Sana sebentar lagi udah mau nikah ya Mbak ya. Semoga lancar, bebas dari penyakitnya. Nanti untuk keturunannya sehat, cerdas, pintar, sehat semua nggih. Ibu pastinya dia udah mau punya cucunya bentar lagi ya, mudah-mudahan dipermudah nggih. Semoga sehat semua. Semoga sehat selalu, sampai ketemu di lain waktu, di lain tempat ya Bu. Matur nuwun Bu Beda. Assalamualaikum.